Sebelum saya membaca firman Tuhan, saya menyambut keluarga Amang atau yang sering saya sebut Tulang Simanjuntak, beserta dengan kakak, beserta dengan abang, beserta dengan Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Selamat datang juga untuk calon pengantin Filemon dan calonnya yang akan kita berkati, tapi masih tahun depan. Tapi tahun depannya udah nggak sebulan lagi. Iya ya? Iya, buka rahasia dikit Filemon ya. Iya, jadi selamat datang juga buat kita Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita buka Alkitab kita dari ada 2 bacaan kita hari ini. Yang pertama Maleakhi 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kemudian Matius 24 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-44. Saya baca buat kita dan Bapak Ibu Saudara terkasih bisa mengikutinya. Saya baca lebih dulu dari Maleakhi pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam, dan ia seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala, dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Kemudian Bapak Ibu mari kita buka dalam Matius pasal yang ke-24, ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-44. Demikian firman Tuhan dari Matius 24 ayat 36 sampai dengan 44. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Inilah firman Tuhan buat kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya selalu katakan yang berbahagia adalah setiap kita yang sudah membaca firman Tuhan dan yang sudah memeliharanya. Jadi Bapak Ibu Jemaat Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat harus jadi orang yang berbahagia setiap hari dengan cara membaca firman Tuhan. Saya bilang kebangatan ya kalau ada orang Kristen yang nggak baca firman Tuhan. Terutama maaf dari suku saya, itu dulu waktu saya kecil memang kebanyakan Alkitab hanya 1 di rumah. Tapi itu pun berdebu. Dengan kata lain bahwa Alkitab itu nggak pernah dibaca. Syukur kita sekarang punya handphone. Bahkan di handphone kita bahasanya tidak punya hanya bahasa 1 di handphone aplikasinya. Ada bahasa-bahasa daerah kita masing-masing. Ada bahasa Inggris, suka-suka kita. Masalahnya dibaca atau enggak. Karena firman Tuhan berkata dalam Lukas 11 ayat ke-28. Yang berbahagia ialah setiap orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Pertanyaannya, sudah nggak kita baca firman Tuhan hari ini? Jadi saya minimal kita yang ada pada saat ini sudah baca firman Tuhan belum? Karena Tuhan berkata,
Itulah kita, orang-orang berbahagia saat kita sudah membaca firman Tuhan. Amin. Ya, mengutip Diakon Dina tadi, tak terasa kita sudah sampai di Desember. Bahkan kita sudah sampai di hari keempat di bulan Desember ini. Tanggal 1 kemarin pasti kita baca di media sosial. Wih, gak terasa udah Desember. Atau welcome Desember. Atau welcome bulan sukacita. Bahkan di mall sudah didominasi lagu Natal. Dulu waktu kita ada di Gandaria City, begitu kita pulang hari Minggu pada saat-saat seperti ini, begitu pulang gereja, udah kedengaran lagu-lagu Natal. Selama mungkin kita ada di mall itu, maka selama itulah lagu-lagu Natal diputar, betul? Bahkan di kantor-kantor, bahkan di restoran-restoran. Tak ketinggalan di kantor wali kota Jakarta, di kantor wali kota Solo, ada pohon Natal loh. Bahkan di sepanjang jalan protokol Solo itu, udah kayak di Manado, padahal saya belum pernah ke Manado ya, tapi saya lihat kota-kota, ya. Udah kayak di Medan, udah kayak di kota saya Pematang Siantar, itu jalan-jalan dipenuhi oleh lampu-lampu. Bahkan tidak hanya lampu, lampu juga boleh pasang siapa saja. Tapi di atas pohon-pohon itu ada lampu bintang 5. Cakep, sangat meriah. Bahkan di gereja-gereja manapun sekarang sudah ada hiasan Natal. Dan tak ketinggalan gereja kita Bapak Ibu sudah terkasih. Saya nggak tahu di gereja lain dijadwal nggak untuk menghias gereja. Kalau gereja kita itu dijadwal loh. Tanggal 21 sampai tanggal 23 September dijadwal untuk menghias gereja kita loh. Tapi saya nggak tahu Bapak Ibu bahagia nggak. Tapi saya sendiri bahagia ketika mendekor gereja kita. Bahkan waktu kita di Gandaria City yang agak lebih tinggi, naik-naik tangga nggak peduli. Tapi itulah sukacita kita. Itulah kebahagiaan saya secara pribadi. Namun ada seorang artis ketika ia menikah dengan seorang yang tidak percaya kepada Tuhan, kerinduannya hanya satu. Mungkin dia punya uang. Tapi kerinduannya adalah saat Natal seperti ini ia bisa menghias rumahnya. Ia bisa memasang pohon Natal dan bersenda gurau dengan suami dan istri atau dengan istri dan suami sama-sama memasang Natal. Tapi seumur hidup kerinduan itu tidak pernah tercapai. Semeriah itulah persiapan orang tentang Natal. Tapi saya mau katakan, Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat, oh yes, menyambut Natal, yes. Memeriahkan tempat ini, iya. Tapi Gereja Rasuli Indonesia tidak hanya itu saja, melainkan bersama-sama selain menghias Natal, tapi bersama-sama mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Silakan untuk kita menghias Natal. Silakan untuk kita mempercantik gereja kita. Silakan. Tapi jangan lupa, silakan kita juga untuk memeriahkan bagaimana kita menyambut kedatangan Kristus kali yang kedua. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Dan itu yang harus kita persiapkan. Pak Pendeta, jangan khotbah yang berat-berat dong. Karena berbicara tentang khotbah kedatangan Kristus kan itu ngeri-ngeri banget. Khotbahnya yang enak-enak, khotbah Natal, khotbah yang bagaimana para majus, bagaimana para gembala datang. Bisa saja kita mendengar khotbah yang enak-enak. Tapi pertanyaannya, ketika Kristus datang, sudah siapkah kita menyambut kedatangannya kali yang kedua? Betul. Sekali lagi, tidak salah kita menghias gereja. Tapi Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat bersama-sama mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Kristus kali yang kedua. Pertanyaannya, ada nggak yang tahu kapan Kristus datang untuk kedua kalinya? Ada nggak yang tahu? Maka pertanyaan tadi boleh saya jawab, Pak Pendeta, tolong dong khotbah jangan yang berat-berat. Tolong dong khotbah yang ringan-ringan saja, Bo, ya tentang mujizat, Bo, ya tentang ini. Boleh-boleh saja. Tapi mujizat nggak perlu kita kejar. Taat aja sama Tuhan, mujizat datang sendiri kok. Betul? Tapi sekali lagi, Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat di dalam memeriahkan Natal ini juga memeriahkan diri untuk menyambut kedatangan Kristus kali yang kedua. Dan bacaan kita tadi, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, adalah bacaan yang mengajak kita untuk segera mempersiapkan diri. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu sudah menjadi jemaat yang sabar? Saya ganti pertanyaannya begini. Apakah saat ini kita sudah menjadi jemaat yang sabar? Apakah saat ini kita sudah menjadi jemaat yang lemah lembut? Apakah saat ini kita sudah menjadi jemaat yang sudah bisa mengendalikan diri? Pun kita ada di poin ini,
ketika Kristus datang, apakah kita sudah benar-benar bersih? Kita nanti sampai kepada seorang tokoh yang Tuhan Yesus buat dia habis-habisan. Sampai ia menyatakan, udah terserah Tuhan aja deh. Nanti kita buka, siapa itu tokoh itu? Apakah kita bisa bertahan ketika memang benar-benar pencucian itu sudah datang dalam diri kita? Sekali lagi, nats kita hari ini berbicara mengenai keadaan bangsa Israel yang begitu bebal, keadaan bangsa Israel yang begitu keras kepala. Saya baca ayat yang kelima. Inilah keadaan orang Israel. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina, orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang yang menindas orang-orang upahan, janda, anak piatu, itu orang-orang yang mereka tindas, dan yang mendesak ke samping orang asing dan tidak takut kepadaku. Itulah firman Tuhan semesta alam. Inilah kejahatan-kejahatan orang pada saat itu. Memang ada satu situasi yang bangsa Israel atau bangsa Yehuda alami saat itu, yaitu sikap skeptis. Sikap skeptis ini adalah sikap curiga atau sikap mempertanyakan kepada Tuhan. Tuhan, kenapa bangsa Edom, yang notabene orang yang tidak percaya, bangsa Edom ini adalah keturunan Esau. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Tapi kenapa hidup mereka makmur? Sementara kami keturunan Yehuda yang dari Yakob itu, kami sudah setia kepada Tuhan. Tapi kenapa hidup kami seperti ini saja? Sekali lagi, ada pertanyaan Tuhan. Lalu bangsa itu bertanya, di manakah Tuhan yang akan menghukum? Dan disitulah peran Nabi Maleaki. Mengingatkan bahwa kehadiran Tuhan pasti akan datang. Bahwa kedatangan Tuhan pasti akan datang. Yang bersalah akan dihukum. Dan keadilan Tuhan tidak hanya mengadili yang bersalah. Tapi kehadiran Tuhan, kedatangan Tuhan juga berbicara tentang pemurnian. Dan sosok yang dibicarakan oleh Maleaki tidak lain, tidak bukan adalah Yesus Kristus sendiri. Bapak Ibu Saudara terkasih, paradigma orang-orang pada zaman Yesus sangat berbeda dengan apa yang Yesus katakan di dalam Matius pasal 5 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-48. Ketika orang-orang berkata, kasihilah sesama manusia dan bencilah dirimu. Tapi Tuhan berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang-orang yang menganiaya kamu. Bahkan di titik lain di dalam 1 Yohanes 3 ayat 15 kalau nggak salah, bahwa pembunuh itu tidak hanya orang yang mengambil nyawa orang lain. Tapi Alkitab berkata dalam 1 Yohanes 3 ayat ke-15, bahwa membenci sesama adalah sama dengan pembunuh. Dan pembunuh tidak masuk dalam kerajaan surga. Paradigma-paradigma seperti inilah yang Yesus ingin bersihkan dalam diri orang-orang yang ada pada saat itu dan yang ada pada saat ini, saat kita sekarang. Coba kita bayangkan, kalau Yesus tidak hadir, kalau Yesus belum datang, maka kita akan mengasihi sesama kita dan terus membenci musuh kita. Betul? Tapi poin ini sangat berat Pak Pendeta. Betul, sangat berat. Jangankan mengasihi musuh. Beberapa waktu yang lalu saya khotbah di satu tempat. Pak Pendeta, saya doakan loh mereka musuh saya. Oh benar, oh haleluya puji Tuhan. Enggak apa-apa, supaya mereka mampus. Berat. Tapi inilah yang harus Tuhan sucikan, yang harus Tuhan murnikan. Abang berat nggak kalau kita ditampar pipi kiri kasih pipi kanan? Maukah? Tapi firman Tuhan berkata, ketika engkau ditampar pipi kiri maka kasih. Ada kebiasaan di bangsa Israel. Saya sudah pernah contohkan ya. Boleh saya agak dramatisir sedikit? Boleh? Boleh? Ongki silakan. Yang saya contohkan kemarin masih ngebekas Ki. Ketika saya menampar pipi kiri Oki, dengan tangan apa? Dengan telapak ini atau ini? Ketika saya menampar pipi kiri Oki, yang tangan saya ini atau ini? Masih dua nih. Ketika saya menampar pipi kiri Oki, ini atau ini tangan saya? Pipi kiri Oki, ini atau ini? Kita sepakat ini ya. Oke, ketika saya tampar pipi kiri Oki, ini kebiasaan antara tuan dan hamba. Biasanya hamba-hamba di Israel akan otomatis memberikan pipi kanannya. Oke? Ketika ditampar pipi kiri, trap, gitu ya, Ki.
Maka otomatis Oki nampar kasih pipi kanan. Ketika saya nampar pipi kiri Oki, tangan ini atau ini? Tangan ini atau ini yang nampar? Pipi kanan. Ini ya. Trap. Oki kasih pipi kanan. Trap. Ini kembali ke saya. Maka saya sedang menyamakan diri Tuhan seperti hamba. Ngerti? Ngerti ya? Lalu dilanjutkan, nggak sakit kan? Lalu dia lanjutkan, jika ada orang yang mengajak engkau berjalan dengan dia berjalan sejauh 1 mil, maka berjalanlah dengan dia sejauh. Kalau ada orang yang meminta bajumu, maka kasihlah jubahmu. Ada paradigma yang berbeda, yang Tuhan ingin kikis dari kebiasaan orang-orang pada saat itu, supaya orang-orang itu benar-benar murni oleh Tuhan. Ngerti sampai di sini? Bisa kita bayangkan loh Bapak Ibu? Coba kita baca dulu. 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. Ya, kita baca sama-sama Bapak Ibu. 1 Yohanes 3 ayat 15. Kita baca sama-sama 1 Yohanes 3 ayat 15. 1, 2, 3. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Bahkan tambahan lagi di dalam bacaan di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-48, sebab lebih baik bagimu masuk dengan satu mata ke sorga daripada seluruh tubuhmu utuh tapi masuk neraka. Lebih baik bagimu masuk satu tangan masuk ke sorga daripada seluruh tubuhmu utuh tapi tubuhmu masuk neraka. Jadi paradigma-paradigma seperti inilah yang Yesus ingin rubah. Supaya setiap kita orang percaya, supaya setiap kita orang Kristen itu menjadi semakin murni, menjadi semakin suci. Kapan saya pembunuh? Enggak kok. Tapi ternyata Alkitab katakan kamu masih membenci orang. Masih. Itu sama dengan pembunuh. Terus Tuhan katakan, Tuhan tambahkan begini, jangan kamu pikir, berzina itu hanya ngambil istri orang. Berzina itu hanya macarin istri orang. Enggak. Itu juga iya. Tapi melihat, lalu mengingininya, itu juga berzina. Benar Pak Gembala? Jadi Tuhan ingin kikis paradigma orang-orang pada saat itu, supaya para pengikut Kristus, termasuk kita saat ini, semakin dimurnikan. Amin Bapak Ibu. Dan kalau kita baca 1 Maleakhi 3 ayat yang ke-15. Sasaran tembak. Saya pakai istilah sasaran tembak. Sasaran tembak yang ingin Tuhan murnikan. Pertama-tama bukan orang-orang yang gak percaya. Tapi dalam Maleakhi 3 ayat yang ketiga, sasaran tembak yang pertama adalah suku Lewi. Yang notabene, suku Lewi ini adalah satu dari 12 suku Israel. Yang Tuhan khususkan untuk menjadi pelayan di kemah, dulu kemah. Di bait suci. Dan ini Tuhan khususkan untuk menjadi pelayan. Mereka tidak punya hak waris. Tapi mereka mendapat perpuluhan. Mereka mendapat sumbangan makanan dari 11 suku lain itu. Inilah sasaran tembak Tuhan. Yang ingin Tuhan sucikan. Yang ingin Tuhan murnikan. Pertanyaannya, Pak kenapa orang Lewi? Kenapa bukan orang-orang yang ada di sana? Karena orang Lewi ini notabene adalah orang-orang yang menuntun umat Tuhan untuk masuk ke bait suci. Dan orang Lewi ini adalah yang notabene perpanjangan lidah Tuhan. Tas itu dulu yang Tuhan ingin bereskan. Kemudian sasaran tembaknya bisa siapa saja di antara kita. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara terkasih. Maukah kita dimurnikan? Maukah kita digembleng oleh Tuhan? Sakit. Gue harus minta maaf sama dia. Dia yang salah, gue harus minta maaf. Nggak mungkin. Gue udah dipermalukan di depan orang lain. Nggak mungkin. Seumur hidup saya nggak akan mau bertemu dengan dia. Bapak Ibu, 1 minggu ini saya menghadapi 3 orang meninggal. Saya satu tidak kenal, marga Siahaan. Satu adalah teman istri teman saya. Saya punya teman teman istri perempuan, suaminya meninggal di yang gempa kemarin
di Cianjur. Lalu kita antar mayat orang Muslim. Lalu kita antar mayatnya ke Cianjur dan kita lihat memang rumahnya roboh. Kita bisa bayangkan dia masih jemput orang tuanya tanggal 21 malam November dengan akses yang susah. Lalu sampai subuh dia sampai ke Depok, dia bekerja, ia bekerja. Lalu tanggal 27 malam jam 10 ia masih main dengan anaknya. Anaknya baru berumur 2,5 bulan, anak pertama. Ia main jam 10, kok nggak enak. Jam 1, tanggal 29 ya. Jam 1 ia dipanggil oleh Tuhan. Ia meninggal. Umur 34 tahun. Kemudian hari Selasa kemarin, saya harus mengantar Marga Sihaan meninggal di rumah duka Fatmawati. Persis 1 minggu hari ini. Pagi-pagi sebelum ke gereja, mereka ada di GPIB Karisma, GPIB yang ada di Ciputat. Dia pamit ke istrinya untuk melihat rumah mereka yang baru. Enggak ada tukang, dia hanya melihat aja gitu. Tapi udah sampai siang kok suaminya nggak pulang. Lalu ia panggil tukang ojek langganan mereka, lalu tukang ojek paksa buka pagar gitu, lalu dilihat suaminya udah kaku. Yang paling menyedihkan, teman saya 4 hari ini sedang koma di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung karena ada cairan di otaknya. Kemarin pagi jam 9.30 ia dinyatakan meninggal. Lalu gereja setempat mengadakan doa malam. Lalu jam 8.45 detak jantungnya berbunyi. Jam 9.30 dia udah dinyatakan oleh dokter meninggal. Lalu detak jantungnya berbunyi waktu gereja berdoa. Padahal doanya bukan doa hidup lagi, tapi doa penyerahan. Ini teman saya dari kecil, teman saya main. Kalau saya main voli, saya tukang semes, dia tukang umpan. Bisa dibayangkan. Beberapa jam kemudian, orang tuanya udah senang. Inang semangat Inang. Lai ojak sehat. Ya terus doakan ya Pak Pendeta. Siap Inang. Semalam akhirnya dipanggil Tuhan kembali. Sesaat sebelum ia sadar, ia tidak tahu. Ia tidak akan sadar. Suami dari teman saya tidak tahu kapan ia pergi. Marga Sihaan yang saya sebutkan umur 53 tahun, kalau ia tahu ia akan meninggal di situ, mungkin ia tidak akan ke rumah itu. Ia akan mungkin ke rumah sakit untuk cek, tolong dong cek jantung saya. Gak ada yang tahu. Tapi pertanyaannya, ketidaktahuan kita ini, apakah kita sudah siap untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kalinya? Kalau kita masih membenci sesama, bahkan membenci saudara sekandung, tiba-tiba Tuhan datang malam ini, apakah kita udah siap? Memang tidak enak dimurnikan. Seperti tukang bejana. Tukang bejana sudah terbentuk iya, tapi ada batu sedikit. Ketika batu itu diambil sakit. Seperti kita hamba Tuhan, sudah oke, hidup kita oke semua. Tapi Horas masih ada sedikit yang harus saya ambil dari kamu. Apa itu? Ketakutanmu, kekhawatiranmu. Silakan ambil Tuhan kalau mau ambil. Tapi kadang-kadang ketika diambil, Tuhan jangan dulu. Betul? Jangan dulu, masih enak. Siap dimurnikan. Memang saat-saat seperti sekarang lah siap dimurnikan. Siap dimurnikan dalam banyak hal. Nah ini dia yang saya sebutkan tadi. Seorang tokoh dalam Alkitab. Namanya Ayub. Kita tahu kisah Ayub. Saya mau bertanya buat kita dulu Bapak Ibu. Sebenarnya biang keladi, saya katakan maaf biang keladi agak kasar ya. Sebenarnya penyebab Ayub menderita siapa? Iblis atau Tuhan? Iblis atau Tuhan? Iblis ya? Iblis atau Tuhan? Nggak enak ya Tuhan ya? Tuhan bilang ke iblis, silahkan, hanya jangan ambil nyawanya, betul? Betul? Kalau Tuhan bilang, jangan nggak sama iblis? Jangan kan? Tapi Tuhan bilang, monggo, tapi nyawanya jangan ambil ya. Iya, betul. Ayub 1 ayat 1 berbicara begini. Bentar ya. Ayub 1 ayat 1 berkata begini. Ada seorang laki-laki di tanah Uz, bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan.
Lalu di ayat-ayat berikutnya, di pasal-pasal berikutnya, pada hari yang sama, pada jam yang sama, pada menit yang sama, apapun yang ia miliki habis. Lagi antri orang yang menjaga kambing. Tuhan, selagi kami begini ada angin badai, semua kambing domba habis. Lagi antri dia berkata, Tuhan semua kambing domba habis. Lagi antri yang terakhir, Tuhan. Ketika anak-anak Tuhan sedang makan dan minum, semuanya meninggal. Betul. Berat penderitaan ini. Saya masih ingat ketika khotbah di salah satu kantor, sering ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah, dia tanya begini, Pak Pendeta, katanya kitab Ayub ini bukan benar-benar kejadian. Karena tidak ada seorang pun yang tahan untuk menghadapi hal itu. Jadi Ayub ini nggak benar-benar seperti itu. Dia mau jawab apa ya? Lantas saya ingat Bang Andi almarhum, dia berkata begini, kalau kita nggak tahu, agak sulit menjawab pertanyaan orang, maka jawablah pertanyaan itu dengan sebuah pertanyaan. Lalu saya tanya orang itu, Bapak tahu dari mana? Ini bukan kisah resmi, ini adalah karangan. Katanya Pak, katanya, kalau begitu jangan kita percayai. Karena Alkitab berkata, bukan begini, Alkisah konon ceritanya di tanah Uz, baru itu bisa kita ragukan. Tapi ini benar-benar terjadi. Ada saksi 3 orang, teman-teman Ayub. Habis hartanya Ayub. Kira-kira kalau kita mengalami seperti ini, harta kita habis, kemudian 10 anaknya Ayub, 7 laki-laki dan 3 perempuan habis, kira-kira sanggup gak menghadapi hal seperti ini? Berat ya. Lalu kita berharap kepada istri, kamulah satu-satunya yang kumiliki istriku. Kesini, tolong kita saling menguatkan. Enak aja lu, masih kau setia gak sama Tuhanmu? Kutuki Tuhanmu itu. Waduh, berat. Satu-satunya yang kita harapkan untuk saling menguatkan, saling mendampingi. Setia sampai mati, ternyata enggak. Kata Ayub, kau seperti perempuan gila, apakah kita mau menerima yang baik saja daripada Tuhan, betul? Dengan telanjang aku datang ke dalam dunia ini, maka dengan telanjang pula aku kembali ke Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih. Semuanya habis. Semuanya tidak ada yang tersisa. Ayub bisa berkata, apakah kita hanya mau menerima yang baik daripada Tuhan, tapi tidak mau menerima hal-hal seperti ini? Kita berkata, dari semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Lalu apa kata Ayub? Ayub mengeluh kesah, iya. Tapi dengan mulutnya Ayub tidak berdosa. Tapi Ayub sadari, Ayub ingin dibentuk oleh Tuhan. Lebih daripada ekspektasinya Ayub sendiri. Sama seperti kita, aku ingin dibentuk Tuhan. Bukan dengan mauku sendiri. Aku ingin dimurnikan Tuhan, bukan dengan mauku sendiri. Tapi silakan Tuhan murnikan aku seperti maunya Tuhan. Tapi saya percaya ketika engkau memurnikan aku seperti khotbah minggu yang lalu, Tuhan akan memberikan kemampuan dan Tuhan akan menjaga kita. Sekalipun kita dihakimi di depan orang-orang yang tidak seagama dengan kita, Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Lalu apa kata Ayub? Di dalam Ayub 23 ayat yang ke-10. Silakan Kak Jun, biar kita sama-sama buka Ayub yang ke-23 ayat yang ke-10. Ayat 23 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Berarti waktu hajaran itu datang kepada Ayub. Semua hartanya habis, anaknya juga habis, istrinya juga tidak mendampingi. Saya pikir cukup Tuhan, ini lebih-lebih daripada dimurnikan. Ini lebih-lebih daripada aku dibasmi habis, dicuci habis. Ternyata enggak cukup. Enggak cukup kamu hanya suci. Enggak cukup kamu hanya takut akan Tuhan seperti dalam ayat 1 ayat 21 tadi itu. Tapi aku mau menghajar kamu kembali supaya kamu lebih murni lagi. Jangan seperti orang-orang di zaman Nuh. Nuh sudah menasehati. Yuk, siapa yang mau ikut aku? Malah orang-orang ngeledek Nuh. Kamu mendirikan perahu di sini. Mungkin kalau ada dramanya, mungkin Ayub diledek, dibilang orang gila kali ya. Betul ya? Kamu membangun perahu. Betul. Apa yang terjadi? Setelah air bah itu datang, baru mereka menyadari. Oh, itu ternyata maksud daripada
Nuh selama ini. Oh ternyata itu maksud dari pendeta Horas, pendeta Renaldo Panggabean, pendeta Yosua Jab. Pantas mereka waktu khotbah di dalam persiapan Natal, khotbahnya khotbah yang menyuruh kita untuk mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Oh ternyata itu artinya ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ayo mari kita mempersiapkan diri. Setelah Ayub memiliki kebenaran di dalam Ayub 23 ayat yang ke-10 tadi itu, lalu kehidupannya dipulihkan oleh Tuhan. Mari Kak John silakan buka di dalam Ayub pasal 42 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama. Ayub 42 ayat yang ke-10. Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Itu mengenai harta, mengenai anak. Ada 3 anak perempuan yang Tuhan berikan kepada Ayub. Dan Alkitab berkata, tidak ada perempuan yang secantik daripada anak-anak Ayub pada saat itu. Asal mau dipulihkan. Asal mau dimurnikan. Asal mau disucikan oleh Tuhan. Bapak Ibu mau? Mau? Sakit memang sakit. Gak enak memang gak enak. Tapi saya percaya Tuhan sendiri yang akan memampukan kita. Sehingga tema kita pada hari ini dimurnikan, dibenarkan, dan kita mengalami pemenuhan seperti yang Ayub. Asal mau disucikan oleh Tuhan. Mau Bapak Ibu? Mau ya? Oh ya, kira-kira ingat-ingat dulu nih. Siapa ya yang aku sakiti? Siapa ya yang aku ini? Kira-kira ingat ya. Ya dah. Ya, udah nggak apa-apa. Takutnya Tuhan datang nanti malam, kita belum berdamai satu seorang dengan yang lain. Betul, kita nggak tahu kapan. Seperti teman saya itu. Dia masih enak gitu ya. Saya lihat di Facebooknya dia gitu. Tiba-tiba besoknya dia udah nggak sadar. Kalau dia tahu dia nggak sadar, dia mungkin akan berdamai dengan semua orang, bahkan yang nggak dikenalnya pun, maaf saya ya, maafin ya, maafin ya, maaf. Jangan sampai. Kalau hal itu datang, ya Tuhan bilang, ya tidak ada hidup kekal dari orang-orang yang membenci sesamanya. Oleh sebab itu, yuk, mari di hari Minggu Advent yang kedua ini, Minggu penyucian ini, ayo berilah dirimu untuk disucikan oleh Tuhan. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Apa yang kita andalkan sih? Betul. Teman saya 3 orang minggu ini pergi. Kalau mungkin dia lagi sakit kecelakaan, dia mungkin masih bertobat. Oh ampuni, dia bisa WA. Ampuni ya bro ya, ampuni bro ya, ampuni bro ya. Ini enggak. Lihat rumah meninggal. Lagi sama anak, dibawa ke rumah sakit meninggal. Gak ada yang tahu. Oleh sebab itu, yuk mari kita berikan diri kita untuk selalu dipakai oleh Tuhan. Untuk selalu disucikan oleh Tuhan. Dan saya percaya, ketika kita mau dimurnikan oleh Tuhan, maka saat itu pula Tuhan akan memampukan kita untuk menghadapi semua itu. Tidak hanya memampukan kita, tapi memulihkan setiap kehidupan kita. Ya, saya panggil pemain musik dan para singers. Ada satu pujian